Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Maidah. Qala fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Terakhir kita sudah ambil sedikit kaidah bahwasanya ada talazum antara amalan hati dengan amalan apa? Jawareh. Jadi hati ini bisa beramal, hati ini bisa bergerak. Dan dia memiliki apa? Talazum dengan amalan tubuh. Apa itu talazum? Keterikatan. Ketika hatinya baik, maka perbuatannya pun akan menjadi baik. Hatinya jelek, maka perbuatannya juga muncul jelek. Ya, ini kaidah umumnya. Nanti bagaimana korelasi antara si hati dengan si badan kita bahas ya pada bab-bab berikutnya. Begitu juga ketika amalannya bagus, maka akan mempengaruhi hati. Ya, sebagaimana Nabi katakan ketika seorang itu menyerap fitnah, ya dihadirkan fitnah itu terus menerus, kal hasiri udan seperti tikar yang diuntai setali demi setali, akhirnya menutup apa? Hati. Perbuatan yang jelek akan berefek kepada apa? Hati. Dikasih nokta-nokta apa? Hitam. Jadi kaidah ini bukan kaidah baru, ya ini adalah kaidah yang memang mendasar ada, walaupun kita tidak tahu namanya, tidak tahu nama istilahnya. Contohnya kita balik sekarang kasusnya, ketika antum nih dibilang takfiri gitu, ya kan? Apa enggak? Nah, perbuatannya apa? Ya, katanya mengkafirkan orang yang melakukan syirik apa? Besar. Akhirnya ada perbuatan apa? Tidak sholat di belakangnya, tidak makan sembelihannya. Itu kan amal jawareh. Orang yang berpenyakit irja akan menuduh ya dari perbuatan kita itu larinya kemana dia? I'tiqad, hati. Betul nggak? Memang begitu akidahnya. Akidah apa? Khawarij. Betul. Ya kan ada korelasi hubungan. Dia bisa menilai dari perbuatan, dari ucapan yang zahir akan lari kemana? Ke hati. Nggak bisa dipungkiri. Ya, walaupun dia nggak tahu itu ada talazum, ada apa kaidahnya, tapi sudah tertanam. Apa yang muncul dari gerak-gerik dia, dari perbuatan dia, dari ucapan dia, itu pasti ada hubungan besar dengan apa? Hati. Ya enggak? Nah, sekarang benar enggak ucapan? Ya, ada orang misalkan berbuat kesyirikan besar. Berarti kan ada yang jelek dari amalan tubuhnya. Entah dia mungkin tawaf di kuburan, dia nyembelih untuk Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Datang orang yang berpenyakit terkena subhat irja, ya jangan ya langsung dikafirkan, atau jangan dikafirkan, ya jangan langsung digini-giniin, bisa jadi dia begini. Itu ucapan tepat atau perlu dirinci atau salah total? Ya nggak boleh kita begini, dilihat dulu begini. Jangan-jangan dia begini, hatinya begini. Kira-kira mana hero nggak ada? Mana Usama, benar nggak? Jangan langsung katanya, bisa jadi hatinya begini. Benar nggak ucapan itu? Salah? Ayo, kalau yang dimaukan berbicara tentang masalah kerusakan hatinya, betul. Kan kita nggak tahu kerusakan hatinya itu apa.
Tapi ini dipakai alat untuk apa? Tidak mengatakan orang ini rusak. Padahal orang ini memang betul-betul apa? Rusak. Paham ya? Paham kan? Dijadikan alat, ya. Mas kan misalkan nih ada jam yang nggak gerak, kan mati dia kan, nggak gerak. Terus ada orang ngomong, jangan-jangan ininya MCB-nya, apalagi MCB emangnya listrik. Pokoknya apalah dia, jangan begini-begini. Terus kita bilang, ya antum jangan main hukum gitu aja. Bisa jadi ininya, bisa jadi ininya. Karena itu sedang berbicara masalah apa? Kerusakan yang ada di dalamnya. Tepat kalau yang dimaukan kerusakan namanya hatinya. Tapi sekarang ini dipakai untuk apa? Jangan menghukumi atas perbuatan dia. Jangan katakan dia musyrik. Jangan katakan jam itu rusak. Gitu. Ya, berarti kan orang ini memang ada penyakit gitu, ada syubhat. Bisa dipahami ya? Nah, ya intinya ada talazum antara perbuatan tubuh dengan perbuatan apa? Hati. Hanya saja terkadang penempatannya apa? Ya salah. Nah sekarang kita akan lihat beberapa contohnya, ya antara hati dengan aksi itu akan saling terikat, dan ketika dia mungkin ada ya sesuatu yang cacat entah di dalam atau di luar, ya bagaimana contohnya? Di buku di PDF-nya halaman 64. Qala al-mu'allif hafizallah tauti'ah. Tauti'ah itu artinya pembukaan. Muqaddimah. La budda lil af'alil iradiyati min muharrikatin. La budda artinya wajib, mesti, pasti, tidak bisa lepas. Yang namanya af'al, perbuatan al-iradiyah. Iradiyah itu yang dia kehendaki tanpa dipaksa. Dia sendiri sukarela, itu namanya af'al iradiyah. Contohnya anak minum nih, ya nggak ada yang maksa, ya udah itu namanya secara penamaan perbuatan atau af'al iradiyah. Ya, atau datang ke sini ada yang paksa nggak? Nggak ada. Tadi sholat maghrib, ya itu kan kita sendiri yang mau. Makanya disebut istilahnya af'al apa? Iradiyah. Iradiyah itu kehendak. Ya, iradiyah apa? Kehendak. Karena di sini dia sebagai sifat, maka dibaca iradiyah. Seharusnya kan iradah. Tapi ketika dinisbatkan jadinya iradiyah. Ya, lazim atau harus pasti ada dari perbuatan iradiyah min muharrikat. Muharrikat itu pendorong. Ya. Adanya apa? Pendorong yang menuntut dia untuk berbuat. Tad'u al-insana, dibaca insana maf'ul bihnya. Jadi penggerak ini, bensinnya ini atau motornya lah akan tadu ada ila, berarti mengajak. Ya, mengundang. Bisa dipahami ya? Karena da'a yad'u artinya banyak. Kalau da'a langsung objek artinya berdoa. Kalau da'a li mendoakan kebaikan. Kalau da'a ala doa apa? Kejelekan atasnya. Itu kejelekan. Tapi kalau da'a ila berarti apa? Mengajak atau menuntut atau ya mengajak. Sebagaimana dalilnya qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Nah, sekarang muharrikat ini, pendorong ini mengajak manusia ila fi'liha, untuk mengerjakan perbuatan tadi, wa tahqiqiha, dan merealisasikannya. Kecuali antum pleset tiba-tiba gubrak, kan nggak ada keinginan untuk apa? Kepleset. Ya. Tapi kalau di depannya ada apa gitu, makanan, makan enggak, kan ada yang bisikin itu hati. Ya, makanya hati itu bisa berucap, hati itu bisa berbuat. Ya, ini kayaknya ada pisang goreng di situ. Nah, mau makan nggak ya? Ya, ada dorongan. Nah, itu namanya muharrikat. Ya, pasti orang yang berbuat iradiyah pasti memiliki apa yang namanya muharrikat. Ya, BBM-nya lah, mesinnya
yang mendorong dia untuk merealisasikan perbuatan ini, untuk mengerjakan perbuatan ini. Nah, sekarang muharrikat ini ada dua. Ya, karena tadi konsep di awal ada keterikatan hati dengan apa? Badan. Maka tidak bisa lepas. Nanti kalau kita paham yang ini, kita akan ngerti nanti mana ikhlas itu apa. Ini penting. Ya, makanya ini dari mana kita harus memulai? Dari mana? Dari hati, pahami apa konsep ikhlas itu, tapi dikasih muqaddimah secara kaidah. Dikasih muqaddimah secara apa? Kaidah. Dan kaidah itu pada dasarnya dalil. Kaidah pada dasarnya dalil. Yang mana dalilnya? Ya, mana Al-Qur'annya mana? Nanti di belakang ada disebutin sama penulis. Tapi caranya beliau di sini sebutkan dulu kaidahnya. Kalau dia ngerti, nanti dikasih apa? Sisi pendalilannya. Sekali lagi, muharrikat ini nanti ada berapa macam? Ada berapa macam? Dua. Ya, baik dari dalam maupun dari apa? Luar. Internal maupun apa? Eksternal. Cacat salah satu, nanti kaitannya dengan ikhlas nggak jadi ikhlas. Ya, cacat salah satu, baik di dalam ataupun di luar, maka tidak akan terjadi yang namanya apa? Ikhlas. Ya, percuma ikhlas di hati, tapi eksternalnya apa? Tidak. Maka tidak dikatakan sebagai ikhlas. Atau eksternalnya ikhlas, di dalamnya apa? Tidak. Maka dia pun tidak akan terjadi. Pahami sampai sini? Ya, supaya nanti menumbuhkan makna apa itu ikhlas. Makanya di sini namanya tauti'ah. Tauti'ah itu muqaddimah. Wa hadhil muharrikatu, dan pendorong-pendorong ini min haitsu hiya, ya, ditinjau dari dia sendiri gitu. Dari ya yang pertama lah gitu. Dia adalah bawa'ithu. Bawa'ithu itu motif. Apa motif itu? Ya, gerakan hati. Wa tasawwuratun. Tasawwurat itu gambaran, deskripsi yang masuk ke dalam hati. Nah, maka ketika dia mau bergerak, pasti ada motif dan gambaran atau deskripsi yang telah dia cerna, yang telah masuk ke dalam hatinya sehingga membentuk sebuah gambaran. Misalkan, kenapa orang kok ini rajin sekali minum jamu? Motifnya apa? Ya, ada motif pasti. Kemudian dia punya tasawur. Tasawur apa tuh? Jamu itu sehat, jamu itu alami, jamu itu apa? Sudah turun temurun dan gini. Nah, itu namanya tasawurat. Akhirnya dengan tasawurat ini dia akan bergerak menjadi pendorong untuk berbuat. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya ilmu itu termasuk syarat utama dari kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kalau dia nggak ngerti sama sekali tentang tauhid, mau berbuat apa dia? Ya, makanya nanti disebut namanya kufur jahlin. Ya, sekarang orang nggak ngerti sama sekali konsep tauhid, nggak ngerti Islam, nggak tahu siapa Allah, nggak tahu Nabi Muhammad, kan nggak punya tasawur dia. Tahu tasawur ya? Gambaran. Akhirnya tidak ada motif, tidak ada pendorong untuk berbuat. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Simpel atau apa berat ini? Simpel saja. Ya, dia akan berbuat apa kalau nggak punya tasawur? Ya, dia akan beribadah dengan apa kalau nggak punya tasawur? Nah, makanya dia nanti namanya kufur apa? Kufru jahlin. Karena dia tidak punya tasawur, yang tasawur ini akan menjadi motif yang akan menjadi penggerak untuk dia berbuat. Entah dia berdoa kepada Allah, ya, dia sholat, dia ibadah,